jasad, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting. Ayu. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Serigala Berbulu Domba. Dalam seri ke-551 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Beni sebagai Rabanyak, Mogan sebagai Rapangsa, Tato sebagai Ratanca, Mali sebagai Rawateng, Heri sebagai Rayuyu, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Herman sebagai Mapanji Elam, Lis Mardiana sebagai istri Mapanji Elam, Edi Juni sebagai Empu Pamor, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Ramapati sedang menerima Rawadeng dan Rayuyu. Mereka bercakap-cakap di ruangan pendopo. Rawadeng dan Rayuyu baru saja melaporkan tentang tugas-tugasnya. Pada saat itulah, nampak Rabanyak, Rapangsa dan Ratanca bergegas menyeberangi halaman. Bagus. Sekarang kalian sudah berkumpul. Setelah beberapa kali aku mengadakan pertemuan dengan kalian, maka hari ini adalah pertemuan yang paling penting. Rawadeng dan Rayuyu baru saja melaporkan tentang tugas-tugasnya.
Sekarang aku mau tahu bagaimana dengan tugas-tugasmu Rabanyak, Rapangsa, dan kau Ratanca. Kami sudah menjalankan segala perintah Gusti Ramapati. Kami mengadakan penjagaan dan pengawasan yang ketat pada orang-orang yang dicurigai. Ya, penjagaan dan pengawasanmu itu jangan terlalu kentara ya. Kami tidak melakukan sendiri, Gusti. Bagus. Kami menugaskan prajurit-prajurit yang dapat kami percaya. Dan sampai saat ini, orang-orang tersebut tetap dalam pengawasan kami. Apakah tidak ada di antara mereka yang ingin keluar istana? Oh, tidak ada, Gusti. Kami juga menugaskan beberapa orang prajurit untuk menjaga pintu Gapura. Bagus. Dan kau Ratanca, apa yang sudah kau lakukan selama ini? Hamba juga ikut mengawasi 2 orang penggawa kerajaan yang tinggal di lingkungan istana dalam, Gusti. Mereka adalah 2 orang Rekrian Demung Empu Sidiwangsa, dan Rekrian Demung Empu Wahana. Bagus. Sampai saat ini rencana kita berjalan dengan baik. Sekarang dengarkan. Aku akan menjelaskan rencana berikutnya. Rencana yang sangat menentukan. Rencana induk. Rawading. Iya, Gusti. Kalau memang kau sudah siap dengan 300 orang prajurit, kukira kau bisa berangkat lepas tengah hari nanti ya. Bagaimana dengan pakaian-pakaian mereka? Hamba sudah menyiapkan 300 pasang pakaian rampok, Gusti. Bagus. Setelah di luar kota Raja Majapahit nanti, kau cari tempat yang sepi dan aman. Di situ kau bisa memerintahkan orang-orangmu untuk berganti pakaian. Tapi jangan langsung bergerak. Tunggu sampai matahari tenggelam. Setelah hari menjadi gelap, barulah kau boleh bergerak bersama orang-orangmu menuju istana Kapopongan. Cukup jelas? Ya, jelas, Gusti. Jadi hamba boleh minta diri sekarang, Gusti. Pergilah, Rawadeng. Kerjakan tugasmu sebaik-baiknya. Selama ini kau menjadi orang kepercayaanku. Dan di dalam rencana besar ini, jangan mengecewakan aku. Hamba akan berusaha menjalankan tugas sebaik-baiknya, Gusti. Sekarang hamba mohon diri, Gusti Ramapati. Sekarang kau Rayuyu. Iya, Gusti. Apakah hamba juga harus mengerahkan prajurit-prajurit sekarang, Gusti? Tahan dulu mereka di alun-alun sampai menjelang tengah malam nanti. Dan sebelum kau berangkat ke istana Kapopongan, kau harus menghadap dulu padaku. Baik, Gusti. Kau tidak perlu bicara apa-apa pada prajurit-prajurit itu. Mereka tidak perlu tahu. Kau cukup menggiring mereka keluar alun-alun setelah mendengar perintahku. Cukup jelas? Iya, Gusti. Hamba rasa cukup jelas perintah Gusti. Sekarang hamba mohon diri, Gusti. Pergilah, Rayuyu. Sama halnya seperti Rawadeng. Kau pun anak asuhku. Kau sudah lama bekerja padaku. Dan aku sangat mempercayaimu. Kerjakan tugasmu sebaik-baiknya. Rencana ini harus berjalan dengan mulus tanpa hambatan yang berarti. Jangan mengecewakan aku, Rayuyu. Sekarang kalian bertiga, Rabanyak, Rapangsa, dan Ratanca. Kalian tidak usah pergi kemana-mana. Kalian cukup mengerahkan prajurit-prajurit untuk menjaga dan mengawasi penggawa-penggawa kerajaan yang kucurigai. Baik, Gusti. Mulai sekarang tidak seorang pun diperbolehkan keluar masuk istana tanpa izin dariku. Dan wisma orang-orang yang kucurigai harus dijaga dengan ketat. Kalian tidak perlu menjawab apa-apa jika mereka bertanya. Katakan saja bahwa ini perintah dari atasanmu. Mengerti? Iya, Gusti. Bagus. Dan jika kalian melihat sesuatu yang mencurigakan, kalian harus segera lapor padaku. Aku tidak ingin ada orang menjegal rencanaku ini. Aku tidak ingin ada orang muncul dan membuat kesulitan. Iya, Gusti. Bagus. Kalian bertiga juga menjadi anak-anak asuhku. Kalian bertiga sudah lama bekerja padaku. Dan aku sangat percaya pada kalian.
Kalian harus bekerja dengan baik dan cermat. Aku tidak ingin kalian membuatku kecewa. Sekarang pergilah. Dan ingat, cepat lapor padaku kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Baik, Gusti. Sekarang kami mohon diri. Sekarang Ramapati duduk sendirian di ruangan pendopo. Sekali waktu bibirnya yang tipis, yang bersembunyi di balik kumis serta jenggot putihnya, menungging senyuman. Senyuman licik dan penuh niat busuk. Pembesar kerajaan Majapahit itu nampaknya puas setelah orang-orang kepercayaannya pergi menjalankan tugas. Pada saat itulah Nyai Ramapati muncul dari ruangan dalam. Kakang Ramapati, sekarang hari Hanggara. Kau, Nyai? Apakah mereka sudah pergi? Maksudku, anak-anak asuhmu, Kakang. Iya, mereka sudah pergi, Nyai. Mereka akan bekerja dengan baik. Dan aku yakin rencanaku berjalan dengan mulus. Bagaimana dengan Rasmi dan Rakuti? 2 orang anak asuhku itu sudah menjadi pengkhianat. Mereka sudah kusingkirkan. Apakah mereka belum ada kabar beritanya, Kakang? Aku melarang mereka kembali menginjak istana Majapahit. Mereka harus berperang melawan perampok-perampok sampai prajurit-prajuritnya habis. Syukur kalau mereka berdua ikut terbunuh dalam perkelahian itu. Kalaupun tidak, mereka tidak akan berani kembali ke istana Majapahit. Dan kalau toh mereka berani kembali, mereka hanya akan berhadapan dengan para algojo. Aku sudah mengatur semuanya, Nyai. Aku sudah menyingkirkan orang-orang yang kuanggap berbahaya. Dan aku sudah mengawasi dengan ketat orang-orang yang kucurigai. Pokoknya sampai saat ini rencanaku berjalan dengan baik. Kau tidak perlu khawatir. Tapi, Kakang, Gusti Prabu pasti juga mempunyai orang-orang kepercayaan. Pasti banyak penggawa kerajaan yang tetap setia pada beliau, Kakang. Aku sudah berhitung dengan baik, Nyai. Aku sudah menguasai angka-angkanya. Aku sudah menguasai juga aksaranya. Segala peristiwa yang terjadi di istana Majapahit, bahkan peristiwa yang paling kecil sekalipun tidak akan lepas dari mataku. Aku sudah menyebarkan orang-orangku ke segala penjuru. Dan aku tinggal menunggu laporan jika ada sesuatu yang dapat membahayakan rencanaku. Sudahlah, Nyai. Kau tidak perlu ikut campur. Aku cukup senang jika kau tetap tinggal di istana Kepatihan. Tetap setia mendampingiku. Jangan pergi kemana-mana. Sebab sebentar lagi akan terjadi peristiwa menegangkan di istana Majapahit. Para dayang-dayang juga jangan boleh keluar dari pintu gapura. Untuk sementara ini mereka harus tetap tinggal di dalam istana Kepatihan. Baiklah, Kakang Ramapati. Aku akan memenuhi permintaanmu. Aku akan tetap mendampingimu dengan setia. Karena hanya itulah yang bisa kuberikan untuk membantu pekerjaan suamiku. Terima kasih, Nyai. Kau memang seorang istri yang baik. Kau wanita paling cantik di muka bumi ini. Kau banyak memberiku semangat dan ilham untuk memperoleh kemajuan. Sekali lagi terima kasih, Nyai. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup.
itu, istana Majapahit tidak seperti biasanya. Ratusan prajurit Majapahit dikerahkan untuk berjaga-jaga. Hampir setiap sudut lorong istana tidak lepas dari penjagaan ketat. Banyak penggawa kerajaan menjadi resah dan bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi? Demikian pula Rekrian Kanuruhan Mapanji Elam. Salah seorang penggawa kerajaan Majapahit itu nampak resah. Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi? Tidak biasanya prajurit dikerahkan seperti ini. Pasti ada sesuatu yang terjadi, Kakang Mapanji. Iya, tapi apa? Aku tidak bisa menduganya. Sudah sejak lama aku bekerja di istana ini. Tapi baru sekarang aku melihat suasana seperti sebuah teka-teki. Benar-benar aku tidak bisa meraba apa yang sedang terjadi. Gusti Prabu sedang di istana Kapompongan. Jangan-jangan ada komplotan pembesar istana yang ingin memberontak, Nyai. Mana mungkin, Kakang? Kalau memang ada pembawa kerajaanmu berkhianat, Gusti Ramapati pasti sudah mengetahuinya. Dan beliau pasti sudah mengerahkan prajurit-prajurit untuk menangkapnya. Nyai, kita juga tidak bisa percaya sepenuhnya pada Gusti Ramapati, Nyai. Tapi beliau orang kepercayaan raja, Kakang. Selama raja tidak ada di istana, beliaulah yang memegang tampuk pimpinan negeri. Repot kalau begini. Aku tidak bisa kemana-mana. Lorong jalan dijaga puluhan prajurit, Kakang. Iya. Lihat saja, pintu regol kita juga dijaga beberapa orang prajurit. Tidak biasanya seperti ini, Nyai. Aku jadi penasaran. Nyai, coba kau tunggu sebentar. Aku mau tahu apa sebenarnya yang terjadi. Rekrian Mapanji Elam bergegas melangkah menuju pintu regol wismanya. 4 orang prajurit jaga segera bergerak menutup jalan. Prajurit, ada apa ini? Maaf, Tuan Mapanji. Sebaiknya hari ini Tuan Mapanji tidak usah pergi kemana-mana. Aku harus menemui Rekrian Tumenggung Pupamor. Ada urusan penting yang akan kusampaikan padanya. Tuan Mapanji, tangguhkan dulu urusan itu. Hei, prajurit. Kalian bekerja atas perintah siapa? Mengapa kalian mencampuri urusan pekerjaanku? Maaf, Tuan Mapanji. Kami hanya mengemban tugas dari atasan kami. Kami hanya ditugaskan agar memelihara ketenangan dalam istana. Apa sebenarnya yang terjadi, Mengapa harus dikerahkan ratusan prajurit untuk berjaga-jaga? Kami tidak tahu, Tuan Mapanji. Kami hanyalah seorang prajurit rendahan. Tugas kami hanya menjaga keamanan saja. Selebihnya, kami tidak tahu apa-apa. Rekrian Kanuruhan Mapanji Elam nampak kecewa. Dia lalu kembali melangkah ke ruangan pendopo. 2 orang dayang-dayang baru saja mengadu bahwa mereka pun tidak bisa pergi kemana-mana karena lorong-lorong istana penuh prajurit Majapahit. Ampun, Gusti. Hari ini kami terpaksa tidak bisa menjalankan tugas seperti biasa. Lorong-lorong istana dijaga ketat. Kami tidak bisa pergi kemana-mana. Ya, baiklah. Kalian tidak bersalah. Kalian tidak usah pergi kemana-mana dulu. Prajurit-prajurit itu kasar sekali, Gusti. Mereka tidak segan-segan memukul dayang-dayang yang sedang bertugas. Bahkan, katanya beberapa orang prajurit menerobos masuk ke Wisma Rekrian Ronggo Empu Sidiwongso. Mereka menggeledah rumah kediaman Rekrian Ronggo. Iya. Baiklah. Kau boleh kembali ke ruang belakang, dayang-dayang. Dan kalian berdua tidak usah pergi kemana-mana. Mungkin memang sedang terjadi sesuatu yang sangat rahasia, yang aku sendiri tidak tahu apa. 2 orang dayang-dayang menghaturkan sembah sebelum melangkah ke ruangan belakang. Mapanji Elam dan istrinya nampak semakin gelisah. Demikian pula apa yang dialami Rekrian Tumenggung Empu Pamor. Dia pun tak bisa pergi kemana-mana. Pintu regolnya dijaga ketat. Karena penasaran, Empu Pamor nekat menyeruak pintu regol, dan dia pun terpaksa berhadapan dengan 8 orang prajurit bersenjata. Maaf, Tuanku Temenggung. Kami hanya sekedar menjalankan tugas. Hari ini Tuanku Temenggung tidak diperkenankan pergi kemana-mana.
Sebaiknya Tuanku Temenggung tinggal di Wisma saja. Hei prajurit, kalian tidak berhak mengatur aku. Aku harus bekerja seperti biasa. Aku mempunyai tugas-tugas yang penting. Minggir prajurit. Maaf Tuanku Temenggung. Jika Tuanku nekat mau keluar, kami terpaksa bertindak. Jadi kalian mau melakukan kekerasan? Kami hanya sekedar mengemban perintah dari atasan kami. Siapa atasan kalian? Ada apa sebenarnya semua ini? Mengapa kalian mengurungku di Wisma? Apa yang terjadi, ha? Kami tidak tahu apa-apa Tuanku Temenggung. Kami hanya ditugaskan menjaga Wisma Tuanku Temenggung Pupamor. Kurang ajar. Rupanya ada komplotan yang mencurigai aku. Minggir kau. Aku seorang Temenggung. Aku juga bisa mencabut pedang. Rekrian Temenggung Empu Pamor mencabut pedangnya yang panjang. Dua orang prajurit Majapahit segera melompat, sementara yang lain bersiap siaga. Tampak Temenggung Empu Pamor sangat marah, mukanya merah padam. Ayo prajurit, aku pun bisa menarik pedang. Jika kalian berdiri di situ, akan terjadi pertumpahan darah. Maaf Gusti Temenggung. Kami semua hanya sekedar menjalankan tugas. Aku pun sedang menjalankan tugas. Kita sama-sama menjalankan tugas. Sudah kami katakan, sebaiknya Gusti Temenggung di rumah saja. Jangan pergi kemana-mana. Kurang ajar. Aku bukan anak kecil. Apa prajurit? Berani sekali kau berkaca pinggang di depanku. Ayo, tundukkan kepalamu. Berani sekali kau melotot di depanku. Kurang ajar. Ada apa prajurit? Ampun Tuan Kurabanya. Kami semua hanya sekedar menjalankan tugas. Tuan Kurabanya bisa melihat sendiri. Kami terpaksa menarik pedang Tuanku. Sebab Gusti Temenggung Pupamor nekat mau meninggalkan Wisma. Ya banyak. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa wismaku dijaga? Maaf Empu Pamor. Aku tidak bisa menjelaskannya di depan prajurit-prajurit. Kalau begitu, ayo, masuklah. Kau bisa menjelaskannya di ruang pendopo. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres di istana ini. Kau tidak perlu resah, Empu Pamor. Kami tidak akan menjaga wismamu untuk selamanya. Setelah matahari terbit besok pagi, kau bisa bebas lagi pergi kemana-mana. Tetapi sekarang ini, untuk sementara, sebaiknya jangan pergi. Tetaplah tinggal di Wisma. Aku harus menjalankan tugas yang dibebankan Gusti Prabu Jayanegara.
Aku seorang punggawa kerajaan. Rapanya, aku tidak bisa tinggal diam di wisma sementara pekerjaanku menumpuk. Kau bisa istirahat dengan tenang sehari ini, Empu Pamor. Aku ingin tahu Rapanya, apa sebenarnya yang telah terjadi. Nanti kau akan tahu. Aku tidak berhak menjelaskannya padamu sekarang. Maaf, Empu Pamor. Mereka akan tetap di sini menjaga wismamu. Jangan berbuat macam-macam. Jika kau berani keluar dari wisma, kau harus juga berani menanggung akibatnya. Ini bukan ancaman. Ini hanya sebuah peringatan. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Akhirnya Reklian Tumenggung Empu Pamor terpaksa mengalah. Penggawa kerajaan itu menyarungkan kembali pedangnya dan melangkah menuju ruangan pendopo. Di sana istrinya sudah berdiri menunggu dengan cemas. Pasti ada sesuatu yang terjadi yang sifatnya sangat rahasia. Aku juga merasakan kejanggalan itu, Kakang Tumenggung. Bukan hanya kita yang diperlakukan seperti ini. Banyak penggawa kerajaan yang wismanya dijaga ketat. Mudah-mudahan saja rahasia itu segera tersingkap. Ayo Nyai, kita ikuti saja kemauan mereka. Kita tidak perlu pergi kemana-mana hari ini. Ayo, kita masuk ke ruangan dalam. Dan tutuplah pintu, serta suruhlah dayang-dayang menutup pintu regol itu. Matahari naik semakin tinggi. Rawadeng sudah mengumpulkan 300 orang prajurit pilihan. Mereka sekarang bersiap-siap di samping pintu gapura istana belakang. Dan setelah semuanya siap, Rawadeng mengangkat tangannya. 300 orang prajurit menghentakkan tali kekang kudanya. Suaranya gemuruh ketika mereka menerobos keluar dari pintu gapura. Para sudah, mau kemana prajurit-prajurit itu tadi? Ampun Tuanku Bekal, hamba juga tidak tahu mau kemana mereka pergi. Prajurit-prajurit itu tidak mau mengaku. Lalu siapa yang memimpin mereka? Rawadeng yang memimpin Tuanku Bekal. Rawadeng. Pasti mereka sedang mengerjakan sesuatu yang bersifat rahasia. Aku ingin tahu apa rencana mereka. Berapa orang semuanya kuda para suta? Kurang lebih 300 orang Tuanku Bekal. Baiklah. Aku akan berusaha membayang-bayangi mereka. Dan kau, pergilah menemui Gusti Aryatada. Katakan bahwa aku mencurigai sesuatu. Baik Tuanku Bekal Gajah Mada.
Rawadeng membawa prajurit-prajuritnya menyusuri jalan-jalan di kota Raja Majapahit. Tak seorang pun tahu apa yang mereka kerjakan, kecuali komplotan Sang Ramapati. Mereka terus berkuda ke arah timur, menuju pintu gerbang Paduraksa. Sementara itu, Bekal Gajah Mada berusaha membayang-bayangi mereka dari jarak yang cukup jauh. Suatu saat dia berhenti di tikungan jalan, dan pada saat berikutnya dia sudah berkuda lagi sambil mengawasi rombongan Rawadeng dari tempat yang aman. Setelah jauh melewati pintu gerbang Paduraksa, Rawadeng dan prajurit-prajuritnya mulai merambah tepi hutan tarik. Rawadeng mengangkat tangannya, dan rombongan pun berhenti. Aku kira tempat ini sudah cukup aman. Kita bisa istirahat sambil menunggu matahari terbenam. Prajurit. Ya, Tuanku Rawadeng. Ambil pakaian-pakaian rampok itu dan kumpulkan di sini. Dan kau, prajurit? Ya, Tuanku Rawadeng. Suruh teman-temanmu membuka pakaian prajuritnya. Dan selanjutnya, mereka harus bertukar pakaian. Kerjakan. Baik, Tuanku Rawadeng. Prajurit Majapahit berlompatan dari punggung kudanya masing-masing. Mereka membuka pakaian prajuritnya dan menukar dengan pakaian perampok yang sudah disediakan. Dan sebentar kemudian, mereka sudah tidak nampak lagi sebagai kelompok prajurit Majapahit, melainkan kelompok kawanan rampok. Rawadeng tersenyum puas dari punggung kudanya. Dia sendiri juga mengenakan pakaian rampok dan sebuah cadar hitam siap menutup wajahnya. Bagus. Sekarang kalian boleh istirahat. Kita akan menunggu di tempat ini sampai matahari tenggelam nanti. Kalian boleh duduk-duduk di mana saja. Dan beberapa orang prajurit memeriksa keadaan di sekitar tempat ini. Dan ingat, pakaian-pakaian yang sudah kalian lepaskan harus disembunyikan baik-baik. Nanti kita akan membakarnya bersama-sama. Prajurit-prajurit Majapahit yang sudah berubah menjadi kawanan perampok mencari tempat istirahatnya masing-masing. Ada yang duduk-duduk di bawah pohon, ada yang bergerombol bersama beberapa orang temannya, dan mereka berbicara tentang apa saja. Tapi sesungguhnya mereka belum tahu persis apa yang akan mereka kerjakan bersama Rawadeng. Pada saat itulah dari balik rimbunan semak belukar muncul sebuah topeng kayu yang kasar buatannya. Sesaat lamanya, mata topeng kayu itu mengawasi prajurit-prajurit Majapahit yang sedang istirahat. Dan dia menunggu di situ dengan tekun serta sabar. Mereka menukar pakaian prajurit dengan pakaian rampok. Pasti ada hubungannya dengan desas-desus itu. Jangan-jangan benar apa yang dilaporkan Rasmi dan Rakuti. Jangan-jangan benar Ramapati bermaksud merebut kekuasaan. Gejala-gejalanya semakin nampak jelas. Pasti Rawadeng yang akan ditugaskan membunuh Gusti Prabu Jayanegara. Hei, lihat! Ada orang! Ada orang! Ya, itu di sana! Ada orang! Ada orang bertopeng! Ada orang bertopeng! Dia menghitung kita!
ini ribut-ribut, ha? Kami melihat ada orang bertopeng mengintip di sana, Tuanku Rawedeng. Di balik rimbunan belukar itu. Jangan macam-macam. Mungkin itu hanya binatang hutan. Sungguh, Tuanku Rawedeng. Dia bukan binatang hutan. Dia manusia. Tapi wajahnya ditutup topeng kayu kasar. Sepertinya dia sudah lama mengamati kita, Tuanku. Kalau begitu, ayo cepat kali orang itu. Kalau memang benar dia manusia, bunuh saja beramai-ramai. Sekitar 20 orang prajurit Majapahit segera menyebar ke berbagai penjuru. Mereka sudah menghunus senjatanya masing-masing. Kepala mereka menengok kanan kiri, memeriksa suasana di sekitar. Tapi karena tidak menemukan apa-apa, akhirnya mereka kembali menemui Rawedeng. Sementara itu di tempat lain, di sebuah ceruk tebing yang terjal, sebuah bayangan berlompatan. Dialah manusia bertopeng kayu kasar. Dialah Bekel Gajah Mada. Aku harus menghindari benturan dengan mereka. Jangan sampai mereka mencurigai kehadiranku. Biar saja mereka meneruskan rencananya. Kalau memang benar semua ini didalangi Ramapati, artinya Ramapati bakal menemui kesulitan yang cukup besar. Aku harus segera melaporkannya pada Kakang Aryatada. Pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Bekel Gajah Mada segera naik ke atas punggung kudanya dan memacu binatang itu sekencang-kencangnya, meninggalkan tepi hutan tarik. Dia mengarahkan kudanya menuju pintu perbatasan kota Raja Majapahit bagian timur. Dan tak lama kemudian, dia sudah melintasi pintu gerbang Paduraksa. Bekel Gajah Mada bergegas melangkah menuju wisma kediaman Aryatada. Dari jauh dia melihat beberapa orang prajurit Majapahit berjaga-jaga di depan pintu halaman. Pada saat melihat kehadiran Bekel Gajah Mada, serentak mereka berdiri menghadang. Maaf Tuanku Bekel. Kami harap Tuanku Bekel segera kembali. Aku ingin menemui Kakang Aryatada. Kami ditugaskan menjaga wisma kediaman Gusti Aryatada. Tidak seorang pun diperbolehkan menemui beliau sekarang ini. Siapa yang melarang? Aku mempunyai urusan yang sangat penting. Minggir prajurit. Maaf Tuanku Bekel. Kalau Tuanku Bekel Gajah Mada nekat mau masuk, kami terpaksa melakukan kekerasan. Bekel Gajah Mada tertegun sesaat mendengar kata-kata prajurit di depannya. Selanjutnya dia tersenyum dingin. Apa katamu prajurit? Kalian ingin melakukan kekerasan padaku? Kalau Tuan Bekel nekat mau masuk, kami tidak mempunyai pilihan lain. Kami sedang mengemban tugas dari atasan kami. Dengar prajurit, kalian tidak bisa menghalang-halangi aku. Lihatlah, aku akan tetap masuk. Karena aku harus bertemu dengan Kakang Aryatada sekarang ini juga. Kalau begitu maaf Tuanku Bekel. Kami terpaksa melakukannya. Ayo kawan-kawan. Ayo, tunggu apa lagi? Kita harus menjalankan tugas dengan baik.
berkemah sekali, bekal Gajah Mada melayani tangan prajurit-prajurit Majapahit. 8 orang prajurit serentak maju menyergap dengan senjatanya masing-masing. Suatu saat salah seorang di antara mereka memperoleh kesempatan membabatkan pedangnya. Tapi prajurit itu melongo keheranan, karena rupanya pedangnya tidak mempan menembus kulit bekal Gajah Mada. Bahkan pedang itu terjatuh karena tangan prajurit itu kesemutan. Prajurit, lihatlah, pedangmu terjatuh. Jika seorang prajurit pedangnya terjatuh, itu tandanya dia sudah kalah bertarung. Sekarang bagaimana? Kalian masih nekat melarang aku masuk? Tak ada prajurit yang berani menyaut perkataan bekal Gajah Mada. Mereka mundur beberapa langkah. Sementara bekal Gajah Mada memungut pedang prajurit yang jatuh, kemudian mematahkannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan prajurit-prajurit Majapahit itu? Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.